Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada Ananda semua, mahasiswa baik kelas PIA, B, C, dan D dalam mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Mohon maaf untuk pertemuan kedua ini, saya akan memberikan materinya dengan rekaman, tidak bisa berdiskusi langsung dengan Anda semua, tapi untuk proses tanya jawab dan segala macam, kita bisa tetap melaksanakannya di WAG. Tapi untuk menyampaikan materi terkait dengan pertemuan kedua tentang analisa jabatan, ini akan saya sampaikan dengan rekaman dari YouTube saja. Karena memang rekaman ini dibuat terkait dengan banyaknya pertemuan yang tidak bisa dilakukan sesuai jadwalnya dikarenakan adanya libur libur nasional di hari Senin ya. Ini bertepatan dengan jadwal kuliah untuk PIA dan B, dan juga dikarenakan saat ini kita khususnya untuk Provinsi Sumatera Barat ini sedang baru saja dilanda musibah terkait dengan gempa bumi yang menyebabkan saudara-saudara kita di Pasaman dan Pasaman Barat mengalami kerugian gitu ya, dan beberapa itu mengalami masalah secara psikologis, sehingga Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Barat bekerjasama dengan asosiasi profesi dan prodi-prodi psikologi yang ada di Sumatera Barat termasuk UIN Mamunjol Padang Psikologi Islam ini bekerja sama untuk memberikan tanggap darurat bencana dan proses dukungan sosial pertama pasca bencana, dan sebagian dosen termasuk saya sendiri di psikologi Islam ini terlibat dalam hal memberikan bantuan tersebut, sehingga kami kemungkinan besar akan sangat disibukkan dengan agenda-agenda terkait dengan hal ini, dan belum lagi dengan jadwal ke lapangan. Jadi saya mohon maaf, mungkin untuk pertemuan kita yang pertama ini saya tidak bisa menyapa kalian secara langsung dalam setting perkuliahan, tapi materinya akan tetap saya sampaikan sesuai dengan yang ada di RPS kita. Tapi untuk tanya jawabnya kita akan melakukan dengan WAG ya, di grup kelasnya masing-masing. Sementara untuk minggu depan kalian akan mulai untuk presentasi kelompok. Untuk presensi di minggu ini kalian juga punya kewajiban untuk menonton tayangan di diskusi terkait dengan psikologi industri dan organisasi, sehingga kalian bisa lebih memahami tentang bidang ini. Nanti akan saya informasikan, ini biasanya adanya di live IG-nya Apio Sumbar. Nanti saya akan informasikan jadwal untuk live IG-nya itu setiap hari Sabtu jam 4 sore, atau di minggu, kebetulan minggu depan itu Sabtu ya jam 4 sore. Informasi lebih lengkapnya nanti akan saya sampaikan di WA. Koordinator akan diminta untuk melakukan mengecek absensi di pada saat penayangan dari program tersebut. Jadi absen kalian untuk minggu ini akan diambil dari absen siapa yang bisa join, siapa yang join di kegiatan libranya Apio Sumbar Sabtu besok. Sementara untuk materi ini rekamannya perlu kalian baca untuk menyelesaikan tugas kalian di minggu ini. Sama seperti minggu lalu, kalian akan diberikan tugas dan kalian akan mengumpulkannya di Edmodo. Ya. Kita mulai materi kita. Oke, apakah kalian bisa melihatnya ya? Sudah tampil sepertinya. Ini, sini.
Oke, saya akan coba share. Oke, semuanya sudah bisa melihat ya. Sesuai dengan Oke, kita lanjutkan ya. Oke, bahasan kita adalah tentang job analysis and evaluation. Nah, di dalam tema ini kita akan berbicara tentang apa itu job analysis, mengetahui bagaimana caranya menulis job description, kemudian mengetahui bagaimana caranya melakukan job analysis, mempelajari tentang kapan kira-kira kita mengetahui metode-metode yang menggunakan dalam job analysis dan konsep dari job evaluation serta konsep dari pay equity. Kita akan bahas satu-satu. Kenapa penting dilakukannya analisa jabatan? Ya, analisa jabatan itu merupakan dasar ya atau fondasi dari semua aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Jadi sangat sulit dibayangkan kita bisa memilih individu yang tepat untuk mengisi sebuah rekrutmen atau kita bisa menentukan siapa yang lebih berat tanggung jawabnya dengan siapa kalau kita nggak punya deskripsi kerjanya, ya. Maka tidak salah kalau seandainya memang job analysis ini dibutuhkan untuk kemudian bisa seorang HR itu menjalankan program-program pengembangan SDM-nya. Ya, banyak sekali hal-hal yang terkait dengan pengembangan SDM itu harus diketahui tentang tugas dan tanggung jawab seseorang itu di pekerjaannya, gitu. Sehingga kita bisa mengetahui fungsinya seperti apa, kemudian kualifikasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu seperti apa, upgrading tanggung jawabnya dengan supaya dia bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan deskripsi kerjanya itu seperti apa gitu ya. Cara mengevaluasi dia dianggap berhasil dan tidak berhasil di pekerjaan itu seperti apa adalah dari deskripsi kerjanya itu sendiri yang didapatkan dari analisa jabatan. Nah, makanya analisa jabatan ini sebenarnya nanti bentuk akhirnya itu adalah informasi lengkap terkait dengan pekerjaan itu sendiri. Apa saja yang kemudian ada di dalamnya? Yang pertama adalah menuliskan tentang job deskripsi. Ya. Jadi job deskripsi itu adalah tulisan singkat terkait ringkasan dari tugas dan persyaratan kerja yang ditemukan dalam analisa jabatan. Biasanya terdiri dari 2 sampai dengan 5 halaman.
Dan di sini sudah ditentukan proses kerjanya itu seperti apa, step by step-nya. Dan kemudian hasilnya itu adalah merupakan inti dari yang dinamakan dengan job analysis. Jadi job analysis ini dan deskripsi kerja ini menjadi dasar pada sebagian besar aktivitas di manajemen SDM, termasuk di dalamnya rekrutmen, evaluasi, training, dan desain kerja. Yang kedua, hal yang terkait dengan employee selection atau seleksi karyawan. Karena untuk menseleksi karyawan, dibutuhkan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana sih pekerjaan itu semestinya dilakukan. Dan kompetensi apa, kemampuan seperti apa yang dibutuhkan untuk seseorang bisa menyelesaikan tugas-tugasnya yang ada di deskripsi kerjanya tadi, gitu ya. Ya, di job deskripsi itu kita jadi tahu bahwasanya untuk menjadi seorang admin HR, dia harus satu, menguasai tentang bagaimana proses seleksi. Kedua, dia harus paham Excel. Ketiga, secara pendidikan dia itu harus berasal dari S1 psikologi atau S1 manajemen atau S1 hukum dan lain sebagainya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Kalau ternyata dia deskripsi kerjanya adalah lebih banyak di hubungan industrial, barangkali nanti persyaratannya kita nggak butuh anak psikologi, butuhnya justru anak hukum, gitu ya. Kalau ternyata lebih banyak berkutat dengan masalah rekrutmen, maka atau seleksi karyawan, gitu ya, maka yang diutamakan itu kebutuhannya itu adalah untuk penerimaan anak S1 psikologi, karena diharapkan lebih bisa memahami tentang bagaimana memilih individu yang potensial secara kepribadian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, gitu ya. Dan kemampuan-kemampuan apa saja yang dibutuhkan, gitu ya. Ini penting untuk seleksi karyawan. Kalau sudah ada job desk-nya, kemudian ada kompetensinya apa, gitu ya, dari pekerjaan. Misalnya nih, pekerjaannya adalah dia harus mengetik biodata pegawai ke dalam sistem. Bentuknya adalah Excel. Berarti kompetensi yang dibutuhkan adalah kompetensi penginputan dalam aplikasi Excel. Gitu ya. Untuk hal ini mungkin tidak spesifik di pendidikan tertentu. Mungkin kualifikasi tidak dilihat dari pendidikan, tapi dari kemampuan Excel saja. Tapi ketika dia yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk melakukan tes psikologi sampai dengan scoring dari mulai memberikan sampai dengan scoring. Maka yang dibutuhkan adalah anak S1 psikologi gitu. Jadi dengan adanya job desk, ada kemudian diturunkan menjadi kompetensi yang dibutuhkan, maka kita jadi tahu kualifikasi apa saja yang dibutuhkan di suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua, training, ya, atau pelatihan. Jadi analisa jabatan ini dibutuhkan untuk bisa memberikan arahan daftar aktivitas yang secara sistematis dapat digunakan untuk membuat program pelatihan. Jadi kita jadi tahu untuk seorang pegawai administrasi step by step tugasnya tuh apa. Mulai dari dia membuat surat sampai dengan dia berkoordinasi dengan yang usernya yang membutuhkan surat, sampai kemudian dia berkoordinasi lagi dengan pihak berikutnya yang menggunakan hasil koordinasi sebelumnya, sampai akhirnya surat itu selesai diproses, kemudian dia memfiling. Jadi tahu bahwa untuk memberikan pelatihan pengenalan kerja kepada administrasi, berarti mulai dari pelatihan Microsoft Word gitu, kemudian dia nanti akan merekap surat itu dengan Excel, maka ada lagi pelatihan Excel, kemudian nanti dia akan mengarsipkan surat, berarti ada lagi pelatihan arsip. Kalaupun dibikin satu, itu sudah ketahuan materi-materi pelatihan seperti apa yang akan diberikan kepada yang bersangkutan. Pastinya akan berbeda ketika ada posisi lain yang di-hire gitu ya, yang kemudian dibuka lowongannya, step by step pekerjaannya bisa berbeda, berarti nanti kualifikasi yang dibutuhkan juga berbeda gitu ya. Dan nanti kita mendesain pelatihan seperti apa yang akan mereka terima itu juga berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
Kemudian yang keempat selanjutnya person power planning. Ya, karena salah satu yang dibutuhkan untuk menentukan pergerakan gitu ya di dalam organisasi, pergerakan person dalam organisasi itu adalah person power planning. Jadi bagaimana kemudian kita men-setting jumlah pegawai, kemudian komposisi di setiap departemen gitu ya. Terus kemudian bagaimana kita mempersiapkan cadangannya kalau sewaktu-waktu ternyata si pegawai ini tidak bisa mengerjakan tugasnya, apakah tiba-tiba sakit atau mohon maaf apakah tiba-tiba meninggal, itu sudah harus diperkirakan oleh seorang bagian HR gitu ya. Maka hasil dari analisa jabatan ini sebenarnya bisa digunakan untuk membandingkan seluruh pekerjaan yang ada di perusahaan dengan pekerjaan supervisornya. Nah, lebih baik untuk mempromosikan karyawan dengan pekerjaan atau yang mirip dengan supervisor tersebut. Jadi kita jadi tahu, oh si A ini tugasnya apa saja, supervisornya tuh apa saja. Kita jadi bisa menilai apakah jabatan di bawah si supervisor ini, apakah jabatannya si A, si B, si C yang paling dekat atau paling merepresentasikan jabatan dari supervisornya. Kemudian tadi untuk dievaluasi apakah mereka bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik atau tidak, dari si A, si B, si C mana yang paling baik gitu ya. Kemudian ketika sewaktu-waktu supervisornya ini ternyata berhalangan hadir atau dia mungkin pergi haji gitu ya dalam waktu yang lama gitu ya meninggalkan pekerjaannya, jadi ketahuan PLT-nya tuh siapa gitu ya, yang akan menggantikan pekerjaan si bos ini selama dia nggak ada di tempat tuh siapa. Dan mungkin orang-orang inilah juga yang akan dipersiapkan nanti ketika si supervisornya ini sudah tidak bisa lagi menjabat bekerja di perusahaan untuk menjabat pekerjaannya, maka di antara yang di bawahnya siapa yang kira-kira paling potensial untuk menggantikan. Gitu ya, berarti kan dipromosi gitu ya. Nah, karena ini terkait dengan kepahaman dia terhadap tugas dari supervisornya dan skill dan kompetensi yang dia miliki itu yang paling mirip dan paling memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan untuk jabatan si supervisor itu sendiri ya. Jadi ini proses perencanaan seperti ini dikenal dengan istilah manpower planning atau person power planning. Kemudian selanjutnya adalah penilaian kinerja atau performance appraisal. Kategori dalam analisa jabatan ini memberikan penilaian kerja yang lebih akurat dan dapat diterima oleh karyawan maupun pengadilan. Apabila dikelola dimanfaatkan dengan benar, maka penilaian berhubungan dengan pekerjaan dapat menjadi sumber untuk pelatihan dan konseling bagi pekerja. Ya, jadi ketika ada analisa jabatan yang menghasilkan job desk, kita jadi tahu indikator seseorang dikatakan berhasil dalam tugasnya itu seperti apa. Ya, contoh misalnya tugasnya dia adalah mengetik surat. Dia dianggap berhasil itu ketika apa? Ketika permintaan surat kepadanya 100% bisa dilakukan dengan kesalahan yang minimal mungkin. Misal ya, surat dalam setahun itu ada 1000, maka dia harus mengetik surat itu 1000 tanpa kesalahan, ataupun kalau kesalahan berapa yang ditolerir, berapa targetnya, berapa kemudian bisa dia capai. Ini kemudian dinilai di akhir tahun ya. Jadi kemudian ketahuan apakah dia ini butuh konseling karena pekerjaannya ternyata tidak dikerjakan dengan baik, atau justru dia diberikan penghargaan karena dia sudah mengerjakan tugasnya dengan baik gitu ya. Jadi dari sinilah kita tahu dari analisa jabatan ketika sudah ada job desk yang jelas, fungsi dan tanggung jawabnya, jadi kita tahu indikator keberhasilan pekerjaannya itu apa gitu ya. Kemudian selanjutnya ada job classification. Jadi analisa jabatan memungkinkan para profesional SDM untuk mengklasifikasikan pekerjaan ke dalam beberapa grup berdasarkan kemiripan dalam kebutuhan dan tugas. Ya, jadi kemudian
berdasarkan analisa jabatan kita tahu tugas dan tanggung jawabnya, kita tahu apakah masing-masing departemen itu job-jobnya tuh sudah saling terhubung atau justru ada sebenarnya yang nyasar gitu ya, ada seorang admin gitu yang sebenarnya dia tuh harusnya tidak, tugas dan tanggung jawabnya tidak seperti itu, tapi ternyata selama ini kebiasaannya dia ditempatkan di bagian itu. Ternyata tugas tanggung jawabnya itu dia lebih banyak mengerjakan untuk bagian lain. Harusnya secara struktur dia berada di bagian tersebut yang lebih terhubung dengan pekerjaannya, bukan di tempat dia saat ini. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi kita tahu untuk mengevaluasi apakah jabatan-jabatan yang ada sekarang sudah dalam kelompoknya, sudah dalam departemennya, atau justru masih ada yang kemudian kececer gitu ya ke departemen lain, atau kita jadi tahu bahwa untuk tugas ini levelnya berarti administrasi. Kalau administrasi berarti kualifikasinya ini. Jadi kita kelompokkan ini levelnya adalah administrasi atau levelnya adalah operasional. Di atasnya ada staff, di atas staff ada manajerial, di atas manajerial ada direktur, misalnya seperti itu. Karena fungsi dan tanggung jawabnya tiap layer itu akan berbeda. Ya, kita bisa tahu itu dari analisa jabatan. Kemudian job design. Job design ini terkait dengan bagaimana kemudian job itu didesain seefektif dan seefisien mungkin sehingga bisa mencapai tujuan perusahaan, pekerjaan tersebut atau job tersebut memang memberikan kontribusi yang optimal untuk perusahaan dan bisa menekan biaya operasional. Nah, informasi dari analisa jabatan bisa digunakan untuk menentukan cara mana yang paling optimal untuk kemudian pekerjaan itu bisa dilakukan. Kita jadi tahu bahwa apakah kemudian kita membutuhkan sistem atau tidak, ya. Kalau seandainya iya, berarti kan kita bisa melakukan pengembangan dalam segi sistem. Mungkin kita akan invest dulu secara keuangan untuk membuat sistem tersebut, tapi nanti kita bisa menekan jumlah karyawan yang dikelola ketika sistem ini sudah jalan. Belum lagi optimalisasi fungsi tugas dan tanggung jawab, gitu ya. Nah, itu adanya di job design ya. Ada beberapa perusahaan saat ini, terutama dalam 20 tahun terakhir, kemudian merubah model kerjanya dari manual ke IT base yang sekarang bahkan menggunakan istilah artificial intelligence, big data dan lain sebagainya yang kemudian membuat jumlah pegawai ini jadi berkurang dan sistem yang digunakan menjadi lebih canggih gitu ya. Dan ini membutuhkan kemampuan job design ya, bagaimana kemudian ada orang-orang yang analis yang kemudian berfungsi untuk melakukan job design, dan ini bisa dilakukan kalau seandainya fungsi dan tanggung jawabnya sudah jelas. Kalau enggak, mendesainnya itu seperti apa kalau kita belum tahu untuk jabatan ini tuh kerjanya apa saja gitu ya. Kemudian compliance with legal guidance. Ada terdapat beberapa pedoman dan analisa jabatan amanat dari kasus pengadilan untuk semua tujuan praktis. Pertama, prinsip HR yang didesain untuk memastikan kepatuhan dengan standar peraturan. Dan yang kedua, beberapa kasus pengadilan telah mendiskusikan konsep dari keterikatan pekerjaan. Jadi kita jadi tahu dengan adanya analisa jabatan, kita bisa mendesain SOP itu yang harus berlaku itu seperti apa. Kemudian apakah kemudian step by step pekerjaan karyawan ini perlu diikat dalam aturan perusahaan, peraturan perusahaan gitu ya, karena ada beberapa itu ternyata masalah-masalah hubungan industrial bisa muncul ketika tugas dan tanggung jawab seseorang itu tidak jelas di dalam pekerjaannya. Kemudian dia menuntut, perusahaan merasa sudah memberikan yang sesuai dengan selayaknya, tapi ternyata dia tidak, dan karena nggak ada data jadinya sulit untuk diselesaikan kasusnya. Tapi kalau sudah ada analisa jabatan, nah ini sudah disepakati ketika dia bekerja, dia sudah di-briefing terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya, maka harusnya masalah-masalah yang terkait dengan hubungan industrial yang membutuhkan informasi terkait dengan jabatan tersebut tidak menjadi berlarut-larut gitu ya, ketika ini sudah clear di awal. Kemudian yang terakhir, analisis organisasi. Ya. Melalui analisis organisasi,
kita jadi tahu hal-hal apa yang miss terjadi di lapangan gitu ya. Apakah ada kemerosotan komunikasi, koordinasi gitu ya. Kemudian kita bisa mengidentifikasi kira-kira masalahnya di mana dalam proses kerjanya. Kalau memang ternyata ada hal yang bisa dilakukan untuk memotong alur sehingga lebih pekerjaan itu menjadi lebih efektif dan efisien, tujuannya tetap tercapai, tapi kemudian tahapannya bisa dipotong gitu ya. Hal-hal yang terlalu birokratis dan yang ribet itu bisa dihilangkan gitu ya. Kemudian ini akan membuat organisasi menjadi lebih efektif, dan dalam sistem organisasi gitu ya, psikologi industri organisasi, analisis seperti ini sebenarnya analisis yang terkait dengan organisasi, karena kita harus melihat masalah itu secara holistik, tidak bisa hanya di satu bagian saja atau satu person saja, tapi sudah di level organisasi. Lalu bagaimana caranya kita bisa menuliskan job description yang baik? Apa itu job description? Job description itu adalah biasanya short summary dari job dan dari kesimpulan singkat atau ringkasan singkat dari pekerjaan. Panjangnya itu bisa 2 hingga 5 halaman. Dan biasanya ini mencakup detail yang cukup mengenai aktivitas seperti seleksi dan pelatihan yang dibuat, kemudian hal-hal yang meliputi di dalamnya harus ada itu adalah judul, kemudian ringkasan singkat terkait dengan pekerjaan, aktivitas kerjanya, kemudian alat dan peralatan yang dibutuhkan, kemudian konten pekerjaan, kemudian performa kerja, informasi kompensasi, dan kompetensi kerja. Ya, judul berarti nama pekerjaannya apa ya, dan ini biasanya menggambarkan sifat dasar dari pekerjaan tersebut. Judul biasanya dapat memberikan efek dalam orang mempersepsikan status dan nilai dari pekerjaan tersebut. Contoh seperti administration staff, gitu ya. Berarti staff administrasi. Dengan administration head, berarti ini pasti supervisornya. Jadi kita tahu bahwa oh yang di level head ini berarti sudah supervisor gitu ya. Atau HR atau personalia, admin, personal admin, berarti dia di level bawah. Kemudian ada HR officer, dia sudah di level supervisor. Kemudian ada HR manager atau HR assistant manager, bisa jadi seperti itu gitu ya. Ini tergantung dengan layer-layer yang ada di perusahaannya. Tahu ya, layer itu adalah tingkatan-tingkatan, mulai dari yang operasional di bawah, kemudian ada staff di atas, kemudian ada supervisor, ada manager, dan layer ini tergantung dari kondisi perusahaan dan kebutuhannya. Ya, jadi dengan adanya judul orang bisa mempersepsi status atau posisi dia di dalam struktur organisasi itu seperti apa gitu ya. Yang kedua adalah ringkasan singkat. Ringkasan singkat ini hanya perlu 1 paragraf terkait dengan pekerjaannya gitu ya. Yang menggambarkan sifat dan tujuan dari pekerjaan tersebut. Biasanya kita ada istilah lain yang digunakan untuk ringkasan singkat ini seperti job purpose atau tujuan jabatan, atau key purpose gitu ya, atau tujuan inti dari adanya jabatan tersebut. Gitu biasanya menjelaskan secara singkat fungsi utama dari adanya jabatan itu apa gitu ya. Contoh seperti ini. Dosen psikologi Islam, fungsi utama atau job purpose-nya adalah melakukan proses pengajaran, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan hal-hal lain yang menunjang fungsi sebagai seorang dosen. Seperti itu ringkasannya. Step-stepnya gimana? Yang pertama gitu ya, nanti di bawahnya aktivitas kerja. Yang pertama adalah yang untuk penelitian, stepnya adalah 1, 2, 3. Untuk pengajaran, stepnya 1, 2, 3. Untuk pengabdian masyarakat, stepnya 1, 2, 3. Nah ini ada di aktivitas kerja gitu ya. Di bagian work activities ini
Kalau di atas itu disebutkan fungsi utamanya itu apa, itu merupakan brief summary atau ringkasan singkatnya. Kemudian di bawahnya kita akan tuliskan tentang aktivitas kerjanya itu seperti apa, ya. Atau ada istilah lain modelnya seperti apa ya? Aktivitas atau tahapan kerja atau key indicator, bukan key indicator, apa ya bahasanya? Nanti saya coba kasih contoh nanti ya, yang lengkapnya itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya ada alat dan perlengkapan yang dibutuhkan. Jadi di job analysis itu harus dibuatkan apa saja peralatan yang dibutuhkan dari pekerjaan tersebut, dan ini penting bagi kita untuk kemudian bisa menjadi dasar pada saat kita mau rekrutmen untuk mengisi posisi tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya job konteks atau konten pekerjaan. Job ini biasanya menggambarkan konteks pekerjaan ini menggambarkan bagaimana lingkungan kerja dan menyebutkan tingkat stresnya seperti apa, jadwal kerjanya seperti apa, tuntutan fisiknya seperti apa, tingkat tanggung jawabnya seperti apa, dan berbagai informasi relevan lainnya yang terkait dengan situasi pekerjaan itu sendiri, ya, di sekitar pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya ada work performance atau performa kerja. Nah, biasanya di bagian ini dituliskan gambaran singkat mengenai bagaimana performa kerja dan dievaluasi, bagaimana performa kerja itu dievaluasi, lalu standar pekerjaan yang diharapkan itu seperti apa. Biasanya ini istilah yang digunakan juga dalam analisa jabatan itu contoh KPI ya, Key Performance Indicator. Jadi ada misal nih seperti customer service, maka ada time service rasionya, rasio waktu penyelesaian masalah konsumen gitu ya. Atau di administrasi contohnya adalah number of letter yang ditulis gitu ya, jumlah surat yang ditulis dalam rentang waktu tertentu. Atau di marketing berapa barang yang terjual dalam 1 minggu atau 1 bulan gitu ya. Itu sudah ada di key performance indicator-nya atau di work performance-nya. Itu harus dituliskan jelas dari setiap job yang ada tersebut. Kemudian compensation information, informasi terkait dengan kompensasi. Di bagian ini harus dijelaskan kira-kira hal-hal yang terkait dengan tingkatan gaji, kemudian tunjangan-tunjangan yang dia harapkan dapatkan gitu ya, terus kemudian benefitnya, asuransi, tunjangan yang di luar berbentuk uang gitu, itu sebutnya benefit, itu harus dicantumkan dalam job analisisnya. Ya. Dan yang terakhir itu adalah kompetensi kerja. Ini terkait dengan job specification dan kompetensis, ya, spesifikasi kerja dan kompetensi yang mencakup di dalamnya itu skill yang dibutuhkan seperti apa, kemudian untuk orang ini bisa mengerjakan pekerjaan tersebut, kemudian biasanya ini kalau kita bicara dengan skill dan kompetensis ini ada istilahnya KSAOS ya, knowledge, skill, gitu ya, knowledge, skill, dan skill, ability ya, dan O itu other karakteristik ya. KSAOS-nya itu seperti apa, harus dipersiapkan. Nah, bagaimana caranya kita mempersiapkan analisa jabatan? Nah, ini di bagian halaman ini, di halaman 40, ini sudah ada ininya ya, contohnya ya. Contoh dari job description dari True Value Credit Union, ini nama jabatannya. Job summary-nya dia
secara umum bookkeeper the Valley Credit Union di bawah supervisi dari office manager. Jabatan ini di bawah supervisi dari office manager dan bertanggung jawab untuk semua proses atau tugas yang terkait dengan accounting di kantor tersebut, ya, terutamanya untuk menjaga data finansial agar tetap akurat dan up to date, kemudian proses pajak, mempersiapkan atau menulis statement, laporan, dan lain sebagainya. Jadi di sana sudah dijelaskan ada job summary-nya, work activities-nya gitu ya. Kemudian ada activities 1, 2, 3. Dia membaginya dengan accounting activities, kemudian clerical activities, teller activities, share draft activities, collection activities, payroll and data processing activities, sampai dengan financial operation activities. Kemudian untuk tools-nya, alat dan perlengkapan, apa saja yang dia butuhkan, itu juga disebutkan di sana. Job konteksnya seperti apa, kemudian work performance-nya seperti apa, gitu ya. Indikator kinerjanya, kompensasinya dia ada di grade apa, kemudian dia terima tunjangan apa saja gitu ya. Kemudian baru dilengkapi dengan job kompetensinya apa saja. Ini contoh dari analisa jabatan. Kalian bisa lihat contohnya sendiri. Lalu bagaimana caranya mempersiapkan analisa jabatan? Preparing for a job analysis. Siapa sebenarnya yang harus melakukan analisa jabatan? Apakah si HRD-nya atau orang luar? Nah, biasanya analisa jabatan ini bisa dilakukan oleh individu yang terlatih di dalam departemennya, ya, terutama di departemen SDM, tapi juga bisa dilakukan oleh si pemegang jabatan itu sendiri, gitu ya, atau pengawas, atau justru konsultan luar. Ketika perusahaan kemudian tidak bisa meminta bantuan dari si pemegang jabatan ataupun dari HRD yang tidak punya kapasitas untuk melakukan ini, mereka bisa membayar konsultan luar untuk melakukan hal ini untuk mereka, gitu ya. Nah, lalu siapa yang harus berpartisipasi? Harus dicek dulu ke KSAOS-nya juga, gitu ya, kompetensi atau kompetensi yang dibutuhkan dalam KSAOS. Ini terkait dengan knowledge. Kemudian ini adalah pengetahuan yang dibutuhkan saat menjalankan tugas gitu. Kemudian ada skill atau kemahiran atau kemampuan untuk melaksanakan tugas yang sudah dipelajari. Kemudian ability itu adalah kemampuan dasar untuk melaksanakan serangkaian tugas yang berbeda, menambah pengetahuan maupun mengembangkan keterampilan baru. Dan yang terakhir ada karakteristik, ini terkait dengan faktor personal, termasuk dalamnya kepribadian, kemauan, minat, dan motivasi, dan faktor non personal seperti surat-surat gitu ya, kemudian gelar kesarjanaan, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja. Ada juga kadang-kadang ada karakteristik ini ras gitu ya, kemudian jenis kelamin, mungkin berbeda kali antara cara pria dan wanita untuk melihat pekerjaan mereka, karena kadang ada gender bias gitu ya, dengan pengalaman, karena mereka tidak mampu menarik kesimpulan yang pasti. Lalu tingkat pendidikannya itu seperti apa, kepribadiannya itu seperti apa, apakah orang-orang ekstrovert yang dengan tingkat keramahan tinggi yang bisa kemudian kembangkan tugas dan tingkat KSOS-nya atau bagaimana gitu ya. Kemudian ada terkait hal-hal yang terkait dengan sudut pandang. Kadang-kadang seseorang dengan posisi yang sama itu bisa punya sudut pandang yang berbeda. Kita harus mempelajari dulu kira-kira dari dua jabatan yang pemegang jabatan dengan posisi yang sama ini kira-kira mana yang lebih talkative gitu ya, bisa diajak diskusi, kemudian memberikan informasi terkait dengan jabatan itu sendiri. Ya, karena kalau kita walaupun jabatannya sama, kalau ternyata orang ini karakternya berbeda, akhirnya kita juga ketemu komponen-komponen yang harus diisi itu informasinya bisa jadi berbeda gitu. Makanya perlu juga dalam hal pemilihan siapa kemudian yang dipercaya untuk memberikan informasi terkait dengan menceritakan detail dari tugasnya gitu ya.
Dan proses yang paling sering kita gunakan untuk menyusun ini adalah observasi dan wawancara. Kita observasi dari observasi kerjanya, apalagi kalau kemudian kita membutuhkan waktu kerjanya gitu ya, maka memang harus diobservasi. Wawancara untuk kemudian dia bisa menceritakan kira-kira step by step pelaksanaan tugasnya itu seperti apa. Kemudian ada orang bertanya, seberapa sering sih kita sebenarnya harus melakukan analisa jabatan? 2 tahun lalu saya melakukan analisa jabatan pada perusahaan. Sampai dengan tahun ini, saya tetap melakukan updating. Jadi kayak nggak kelar-kelar. Ini baru kelar kemarin, di ulang tahun yang kedua gitu ya. Baru kemudian di close project. Itu benar-benar dalam prosesnya itu kita updating terus. Karena perusahaannya juga selalu dinamis untuk berubah. Tiba-tiba ada penambahan jabatan baru. Tiba-tiba ada si A yang biasanya kerjanya cuma 10, kemudian menjadi 11 gitu ya. Atau ada kemudian si perusahaan tidak puas, dia merasa job desk yang dituliskan itu selalu sederhana sehingga perlu ditambahkan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini memang menjadi pertanyaan semua orang ya. Kapan sih pekerjaan ini harus jobnya ini, job description ini harus diupdate gitu ya. Nah, ini memang tergantung pada kebutuhan dari si perusahaan itu sendiri gitu ya. Jadi memang perlu kesepakatan dari manajemen perusahaan, kira-kira mereka akan membutuhkan gitu updating yang seperti apa kepada pekerjaan pegawainya itu sendiri gitu ya. Apakah perlu updatingnya dalam setahun sekali, 2 tahun sekali gitu ya, 3 tahun sekali dan lain sebagainya. Jadi tapi memang dari si pemegang jabatan sendiri juga harus aware akan adanya perubahan ini. Kalau memang ternyata perlu diupdate, dia harus segera melapor kepada PIC untuk pelaksanaan analisa jabatan ini. Meski analisa jabatan ini dilakukan oleh pihak luar atau konsultan eksternal, tapi sebenarnya PIC-nya tetap adalah di bagian HRD gitu ya. Jadi memang harus dilaporkan ke HRD ketika memang ada perubahan dari job description-nya ini ya. Oke, lanjut. Bagaimana kemudian caranya kita melakukan analisa jabatan? Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi tugas yang akan dikerjakan, ya. Mengidentifikasi dimensi utama pekerjaan itu dan tugas yang dikerjakan untuk tiap dimensi, serta peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dan kondisi seperti apa tugas ini bisa dilaksanakan, ya. Bisa dengan mengumpulkan informasi yang sudah ada, atau kita menginterview subjek yang telah ahli, atau kita mengobservasi pemegang jabatannya, atau justru partisipasi kerja, ya. Kalau seandainya mengumpulkan informasi yang sudah ada, kita tinggal menginterview pekerja yang sudah lama bekerja di jabatan tersebut, kemudian mengumpulkan informasi yang sudah didapatkan. Yang kedua, menginterview subjek yang telah ahli. Ini biasanya orang yang memiliki pengetahuan mengenai pekerjaan tersebut, dia sudah lama berkecimpung di sana, kemudian kita atau bisa jadi supervisornya atau kemudian pelanggan atau manajer tingkat atas yang paham betul dengan pekerjaan tersebut, itu boleh kita jadikan sebagai subjek dari orang yang kita tanya terkait dengan pekerjaan tersebut dalam menyusun analisa jabatan. Yang ketiga, mengobservasi pemegang jabatan. Kadang-kadang dia nggak, ketika ditanya dia tugasnya itu nggak banyak, tapi setelah diobservasi kita turun ke lapangan, kita jadi tahu bahwa oh dia step by step-nya pekerjaan seperti ini, varian kerjanya seperti ini. Jadi kita tahu informasi-informasi saja yang apa saja yang belum disampaikan, itu kita bisa melengkapi untuk catatan dari analisa jabatannya kita atau laporan dari analisa jabatan. Dan yang terakhir itu adalah partisipasi kerja. Nah, di partisipasi kerja ini biasanya digunakan untuk menganalisis pekerjaan dengan cara melakukan pekerjaan yang ditugaskan secara langsung. Jadi kita yang turun untuk nyobain step by step-nya kita ngerjain ini tuh seperti apa gitu ya.
Nah, ini efektif dan mudah juga untuk memahami aspek dari pekerjaan ketika kita sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kalau kita udah nyobain, ini pekerjaannya dari hulu ke hilir itu seperti apa, jadi kita tinggal menuliskan saja yang kita lakukan tadi itu seperti apa. Ternyata cara untuk mengerjakan dia bisa menyelesaikan pekerjaan, tugas dan jawabnya itu seperti apa, step by step-nya itu kemudian yang kita laporkan dalam laporan terkait dengan analisa jabatan. Kemudian step kedua adalah menulis statement tugas. Udah tahu gitu ya apa saja pekerjaan-pekerjaannya, tulislah statement tugas. Ya paling tidak harus berisikan action, apa saja yang sudah diselesaikan dan objek pada bagian apa action ini sudah dilaksanakan. Ya contohnya ada di tabel 22, kalian bisa lihat sendiri gitu ya. Yang ketiga adalah menilai statement kerja. Nah, pada tahapan ini kita jadi tahu frekuensi kerjanya seperti apa. Kemudian kepentingan dari pekerjaan itu juga seperti apa. Kita jadi tahu kita bisa menilai keseringan dari melaksanakan tugas atau aktivitas kerjanya gitu ya. Kemudian tingkat kepentingannya seperti apa? Apakah tidak terlalu penting, penting atau sangat esensial sebenarnya pekerjaan tersebut? Ya, kita bisa bikin tabel dan kita bisa lihat dia ada di skor mana, apakah 0, 1, 2 atau 3 gitu ya. Lihat dari levelnya. Oke, selanjutnya tahap keempat kita adalah menentukan kompetensi yang dibutuhkan. Setelah kita tahu gitu ya, sudah dituliskan step by step dari aktivitasnya, kita kemudian menentukan kompetensi yang dibutuhkan itu untuk melaksanakan pekerjaan itu apa saja gitu ya. Dan yang terakhir baru kemudian kita memilih cara untuk melakukan proses seleksi. Ya, kira-kira proses seleksinya nanti dilakukan dengan metode seperti apa sehingga dapat diketahui untuk mencapai KSAOS yang dibutuhkan untuk posisi tersebut, metode yang digunakan itu apa saja. Ya, ketika kita memilih karyawan baru, apakah dengan wawancara, apakah kemudian dengan tes kemampuan, apakah dengan tes kepribadian, tes psikologi, pengecekan referensi, tes intelijensi, biodata, dan pusat penilaian, dan lain sebagainya. Ya. Ada juga metode analisis jabatan lainnya. Biasanya metode yang digunakan menyediakan informasi yang mengenai aktivitas karyawan sebagai alternatif. Beberapa kuesioner telah dikembangkan di tingkat yang lebih umum. Di sini ada dicontohkan ada position analysis questionnaire, kemudian ada job structure, job element inventory, dan yang terakhir itu ada functional job analysis. Kalau ya, nanti kalian bisa lebih baca lebih dalam lagi di bukunya Amot. Saya coba jelaskan secara umum saja. Kalau position analysis questionnaire atau PAQ ini berisi item yang disusun dalam 6 dimensi utama, yaitu terkait dengan yang pertama masukan informasi, proses mental, output kerja, hubungan dengan orang lain, konteks pekerjaan, dan variabel yang berhubungan dengan pekerjaan lain seperti jadwal kerja, membayar, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang kedua, job structure profile atau JSP. Ini merupakan revisi dari PAQ ini, biasanya di dalamnya berisi konten barang dan gaya, item baru untuk mewujudkan kekuatan diskriminatif dari dimensi intelektual dan pengambilan keputusan, serta penekanan pada analisis pekerjaan menggunakan JSP. Yang ketiga, job element inventory ini biasanya berisi item-item yang memiliki tingkat keterbacaan yang sesuai untuk kalian dengan hanya pendidikan kelas 10. Kelas 10 berarti tingkat SMA ya, lulus SMP biasanya. Jadi di sini pertanyaan-pertanyaannya sederhana
Dan di sana yang ditanyakan itu terkait dengan si karyawan menilai tentang pekerjaannya gitu ya, atau hmm, ini lebih sederhana daripada PAQ ya, kuesionernya, karena nggak dibutuhkan kemampuan pendidikan yang tinggi untuk bisa memahami ini. Sangat sederhana ditanyakan tentang pekerjaan-pekerjaan, aktivitas kerja yang dilakukan oleh si karyawan ini sehari-hari itu seperti apa, gitu ya. Dia kemudian minta untuk menulisnya gitu. Baru kemudian dianalisis. Dan yang terakhir, functional job analysis, ini biasa digunakan untuk menganalisis atau membandingkan ribuan pekerjaan. Pekerjaan ini dianalisis dengan FCA, kemudian dipecah-pecah menjadi persentase waktu yang menghabiskan 3 fungsi. Apakah datanya seperti apa, orang, dan hal-hal lain terkait di dalamnya. Metode yang menyediakan informasi mengenai peralatan yang digunakan. Ada job component inventory, kemudian di sini biasanya kita mencari tahu gitu ya, dari list pertanyaan yang ada 400 pertanyaan yang mencakup 5 kategori utama: alat dan peralatan, persyaratan, persepsi dan fisik, persyaratan matematika, kebutuhan komunikasi, dan pengambilan keputusan tanggung jawab. Itu ditanya kayak semacam checklist, kemudian kita memilih gitu ya, mana yang kira-kira termasuk di dalam pekerjaannya kita gitu. Jadi ketahuan kira-kira peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu apa saja. Kemudian metode yang menyediakan informasi mengenai lingkungan kerja. Ini biasanya ada alatnya AET, jadi singkatan dari, ini bahasa Jerman sih ya, Asbergskraft. Aduh, gimana itu bacanya di halaman 57, silahkan dicobain gitu. Kita singkat saja dengan AET, yang berarti adalah pekerjaan ergonomis, prosedur analisis. Dengan ergonomis ini berarti instrumen terutama berkaitan dengan hubungan antara pekerja dengan pekerjaan objek gitu ya. Intinya untuk mengidentifikasi lingkungan kerja yang ada di sekitar jabatan itu tuh seperti apa. Kemudian metode yang menyediakan informasi terkait dengan kompetensi. Ada The Occupational Information Network atau Sistem Analisis Kerja Nasional yang dibuat oleh pemerintah federal untuk menggantikan DOT atau UNED. Ini mencakup informasi terkait kependudukan, karakteristik kerja, dan ekonomi. Kemudian ada berikutnya itu ada CIT, Critical Incidence Technique. Ini biasanya untuk menemukan insiden yang sebenarnya perilaku pekerjaan yang membuat selisih di antara pekerjaan sukses atau gagal kinerjanya, ya, semacam tantangannya lah ya, gitu, kurang-kurang lebih seperti apa gitu. Contohnya ada di halaman 61 untuk CIT-nya, kemudian ada TTA atau Threshold Traits Analysis. Ini biasanya di dalam kuesioner ini untuk mengidentifikasi ciri-ciri yang diperlukan untuk kinerja yang sukses dari pekerjaan. Itemnya ini biasanya mencakup 5 kategori. Ada fisik, ada mental, ada belajar, motivasional, dan sosial. Ya, saya sendiri terus terang nggak pernah menggunakan metode-metode yang di luar ini gitu ya. Maksudnya yang saya hanya pakai yang analisa jabatan gitu. Jadi memang ini informasinya ada di buku Amot untuk kita pahami gitu ya. Tapi untuk yang utamanya sebenarnya untuk bab ini yang perlu kita pahami memang konsep dasarnya terkait dengan analisa jabatan, sehingga nanti ketika kalian diminta untuk melakukan analisa jabatan, kalian nggak bingung komponen apa saja yang perlu ada di dalamnya. Sementara teknik-teknik lain yang tadi saya jelaskan bisa jadi tidak perlu kalian gunakan karena mungkin kalian sudah cukup dengan proses interview dan kalian identifikasi kira-kira perlengkapan peralatannya seperti apa gitu ya, dan komponen-komponen lain yang dibutuhkan dalam analisa jabatan itu bisa kalian dapatkan melalui metode yang sudah kalian gunakan. Kita lanjutkan, ada JAI.
job adaptability inventory. Ya, ini biasanya item yang dikembangkan untuk mengetahui sejauh mana suatu kewajiban pekerjaan perlu beradaptasi dengan situasi pada pekerjaan. Ini GI ini memiliki 8 dimensi, mulai dari handling emergencies or crisis situation sampai dengan demonstrating physically oriented adaptability. Lagi-lagi saya belum melihat alatnya ya, tapi kalian perlu pahami juga untuk setiap varian yang ada di alat ini. Dan yang terakhir, Personality Related Position Requirement Form atau PPRF, ini digunakan untuk mengidentifikasi tipe kepribadian yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan. Biasanya terdiri dari 5 dimensi kepribadian. Nah, ini kayak dia menggunakannya itu dengan Big Five Personality ya. Tapi sebenarnya kalau untuk uji kepribadian sendiri dengan berbagai psikotes yang ada ya kita bisa gunakan itu gitu. Apakah yang memakainya Papikostik, DISC atau MBTI atau tes-tes lain yang terkait dengan ini ya dengan pekerjaannya gitu. Ini bisa dilakukan gitu. Yang penting tujuannya tercapai. Oke, selanjutnya mengevaluasi metode yang digunakan dalam analisis jabatan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari analisis pekerjaan, ada beberapa teknik yang harus digunakan sehingga informasi yang tentang masing-masing bagian deskripsi pekerjaan ini dapat kita peroleh. Nah, setiap metode ini menghasilkan hasil membedakan antara keduanya dalam jumlah dan dimensinya. Dari sudut pandang hukum, biasanya model analisis jabatan yang dapat diterima itu harus menggunakan sumber daya yang up to date dan dilakukan oleh para ahli menggunakan pemegang jabatan dalam jumlah yang besar dan mencakup seluruh rentang kegiatan dan kualifikasi karyawan. Jadi ibaratnya analisis jabatan ini harus semaksimal mungkin ini bisa mengcapture semua jabatan yang ada di perusahaan tersebut, gitu ya. Metodenya harus dengan sumber data yang up to date, gitu ya. Tidak boleh dari pekerjaan dari 2 tahun lalu sekarang sudah berubah tapi kita masih minta informasi dari orang yang pahamnya juga cuma pekerjaan 2 tahun lalu. Harusnya ketika ada pekerjaan saya ada si A, si B, si C dengan posisi yang sama tapi kemudian yang si A ini sudah ada pengembangan pekerjaan karena dianggap dia mampu tapi sebenarnya untuk tugas tanggung jawab itu sama dengan B dan C. Mungkin harusnya yang memberikan informasi terkait dengan jabatan tersebut adalah si A gitu ya. Oke. Kita tidak bahas dulu tentang job evaluation karena job evaluation ini ada topiknya sendiri. Kita hanya akan bahas tentang analisa jabatan saja untuk pertemuan ini. Ya, perlu saya informasikan kembali bahwa analisa jabatan adalah suatu proses pengumpulan, analisa, dan menstrukturisasi informasi mengenai komponen, karakteristik, dan persyaratan dari suatu jabatan. Dan di sini harus mencakup analisa yang komprehensif dengan menuliskan job description-nya, seleksi karyawannya seperti apa, kemudian merancang pelatihannya bagaimana, person power planning-nya bagaimana, penilaian kinerjanya seperti apa, klasifikasi kerjanya seperti apa, evaluasi kerja seperti apa, dan harus sesuai dengan pedoman hukum serta digunakan untuk menganalisis organisasi itu sendiri. Job analisis harus merupakan ringkasan singkat dari pekerjaan. Panjangnya bisa 2 sampai dengan 5 halaman, di mana di dalamnya mencakup detail dari aktivitas seperti seleksi dan pelatihan yang dibuat. Dan biasanya untuk membuat job deskripsi yang baik ini harus berisi judul yang tepat, kemudian pekerjaan itu sendiri, gitu ya. Dijelaskan tentang review singkatnya dan aktivitas kerja yang dilakukan, alat-alat yang dibutuhkan, konteks lingkungan kerja seperti apa, kemudian juga bagaimana kemudian pekerjaan itu dievaluasi. Ini harus dijelaskan. Siapa yang akan melakukan? Itu adalah mereka yang terlatih ya, di bagian SDM, kemudian
Hmm. Oke, selanjutnya yang dapat dilakukan untuk kemudian kita bisa menganalisis jabatan adalah kita harus tahu dulu siapa yang bisa melakukan gitu ya, dan yang bisa melakukan ini adalah orang yang terlatih di bagian SDM, bisa jadi juga pemegang jabatan, pengawas, atau bisa jadi konsultan luar. Karyawan yang dilibatkan dalam proses ini haruslah mereka yang sesuai secara kompetensi, ras, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan sudut pandangnya. Dan dalam kompetensi ini bisa dijabarkan melalui KSAOS, yaitu knowledge, pengetahuan yang dibutuhkan, kemudian ada skill atau kemahiran dalam melaksanakan tugas, kemudian ada ability atau kemampuan dasar untuk melaksanakan serangkaian tugas yang berbeda, dan other karakteristik atau kemampuan lainnya yang dilihat termasuk dalam faktor personal maupun non personal yang dibutuhkan untuk kemudian bisa menunjang terlaksananya atau selesainya pekerjaan tersebut. Dan untuk melakukan analisa jabatan, ada 5 hal atau 5 tahap yang harus dilakukan, mulai dari identifikasi tugas-tugas yang dijalankan, kemudian menuliskan tugas yang dijalankan, membuat peringkat dari atas tugas-tugas yang dijalankan, menentukan kompetensi yang esensial bagi jabatan, dan yang terakhir memilih metode pengujian untuk mengungkapkan kompetensinya. Ya. Nah, untuk melakukan analisa jabatan ini sebenarnya ada beberapa aktivitas atau metode yang dapat digunakan. Ada PAQ, JSP, JEI, FCA, dan kemudian untuk menyediakan terkait dengan peralatan yang digunakan ada job component inventory. Kemudian untuk metode yang menyediakan informasi tentang aktivitas kerja ada AET, serta metode yang menyediakan informasi mengenai kompetensi itu ada ONET, CIT, TTA, metode yang menyediakan tentang kompetensi ONET, CIT, TTA, JAI, dan PRF ya. Oke. Oke, saya rasa itu dulu yang bisa kita jelaskan melalui tentang analisa jabatan. Tolong dipahami kembali, silakan dibaca lagi buku amotnya. Kemudian seperti biasa untuk tugasnya, untuk tugas besarnya nanti akan digabung ke minggu depan setelah kita bahas tentang ini ya, tentang rekrutmen. Tapi tidak ada salahnya untuk mulai dari sekarang kalian mencari tahu tentang pekerjaan yang bisa kalian lakukan analisa jabatan. Kemudian di dalamnya nanti kalian akan diminta untuk melakukan rekrutmen untuk posisi tersebut. Jadi saya harapkan kalian bisa mencari gitu ya, mencari di organisasi saja, tidak perlu perusahaan. Kalau memang ada perusahaan yang sifatnya memang profit oriented, bisa kalian follow up, kemudian kalian masuki untuk kemudian diminta kesediaannya untuk kalian melakukan analisa jabatan untuk satu posisi saja, dan nanti kalian akan diminta untuk melakukan rekrutmen terhadap posisi tersebut gitu. Itu jadinya nyambung jadi satu tugas. Tapi nanti kalau misalnya tidak mungkin kan boleh kalian terpisah untuk proses rekrutmennya gitu ya. Nah, untuk yang analisa jabatan ini kalian diminta untuk mencari satu posisi, boleh di organisasi kemahasiswaan maupun di perusahaan yang mungkin kalian bisa lakukan analisa jabatan untuk satu posisi saja. Buatkan sesuai dengan format yang atau komponen yang harus ada dari tadi Ibu jelaskan gitu ya. Untuk formatnya bebas, tapi informasinya harus lengkap. Khusus yang kemudian mengerjakan analisa jabatan di organisasi kemahasiswaan atau organisasi non-profit lainnya, dihilangkan saja komponen untuk kompensasinya atau untuk gaji dan lain sebagainya, itu kan di sana tidak ada, itu boleh dihilangkan. Tapi yang lainnya harus
harus lengkap ya, informasi untuk di aneksa jabatannya harus lengkap, mulai dari seperti yang contoh ini ya, tapi kalian buat formatnya yang cantik. Jadi sampai dicantumkan juga logo dari organisasinya atau dari perusahaan tempat kalian melakukan analisa jabatan. Jadi kalian coba lakukan ini, kalian buat. Ya. Boleh kalau misalnya kalian di desa, di wali nagari misalnya gitu ya, sekretarisnya atau wakilnya atau wali nagarinya gitu ya, atau mungkin bidan di puskesmas di kampung halaman kalian gitu ya, atau mungkin bisa jadi organisasi kepemudaan, kalian melakukan wawancara gitu ya untuk mendapatkan observasi, untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan di sini. Kalian harus tuliskan, harus ada judulnya atau job title-nya. Jangan lupa cantumkan juga logo dari organisasinya atau perusahaannya gitu ya. Kemudian ada job summary-nya, ada work activities-nya, dipecah-pecah gitu ya, dimensinya, work activities-nya secara besaran, tugas tanggung jawabnya apa, kemudian step by step dia melaksanakan tugasnya itu seperti apa, job konteksnya seperti apa, lingkungan kerja yang diharapkan itu seperti apa, kemudian indikator kinerjanya atau work performance-nya itu seperti apa. Compensation information ini hanya jika memang ada, kalau dia memang ada digaji dan ada grade-nya boleh kalian cantumkan, kalau tidak kalian boleh skip ini. Dan yang terakhir job kompetensi atau kompetensi yang dibutuhkan dengan pendekatan KSAOS-nya. Ya, ini harus ada. Waktu pengumpulan tugasnya adalah maksimal hari Rabu minggu depan. Ya, kalau sekarang ini tanggal 28 Februari, berarti maksimal pengumpulan tugasnya adalah 8, 1, 2, 3, 4, 5. 1 Senin ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. 10 Maret. Jadi kalian punya waktu 10 hari untuk menyelesaikan tugas ini. Ya. Tugas dikumpulkan di Edmodo seperti biasa. Saya akan berikan saya akan posting untuk tempat tugasnya itu nanti di Edmodo sesuai di kelasnya masing-masing. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh WA di grup ya, tidak di Japri. Jadi supaya saya tahu apakah ini menjadi pertanyaan individu atau cuma orang tertentu saja. Usahakan untuk saya khawatir saya tidak bisa terus-menerus untuk aktif berdiskusi dalam 1 minggu ke depan karena banyak aktivitas di luar ya terkait dengan kegiatan di Pasaman. Usahakan kalian untuk bisa diskusi sesama kalian dulu. Kalau memang ada yang tidak paham, kalian yang paham boleh menjawab pertanyaan tersebut tanpa menunggu saya gitu. Jadi minta tolong banget untuk tidak menjapri saya, tapi silahkan kita diskusikan itu di grup saja ya, tidak di japri. Takutnya nanti saya nggak bisa bales WA-nya kalian. Tapi kalau seandainya di grup, nanti kan yang paham bisa membantu temannya untuk memahami, gitu ya. Oke, sekian materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian sudah paham dengan materi ini. Ingat, absen untuk pertemuan minggu ini diambil pada hari Sabtu di Libranya Apius Sumbar. Di sana kalian harus membuat mengambil absen dan membuat nama lengkap, karena biasanya di IG nggak semuanya pakai nama sesuai dengan ininya ya. Dan nanti akan saya cek dari rekamannya ya, rekaman dari live IG-nya sendiri. Temanya menarik dan ini tentang PIO banget. Pembicaranya itu adalah manajer Kaskusnya, yang pasti kalian tahu juga ya Kaskusnya gitu ya, web Kaskus, manajer HRD-nya, dan kalian pasti butuh banget informasi yang ingin dia sampaikan ini terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh pegawai ketika dia tergabung di perusahaan, dan ini si manajernya menceritakan tentang apa yang terjadi di Kaskus ya. Ini pasti menarik sekali, ini kalian butuh. Jadi absensinya saya ambil dari sana saja ya. Tapi tugasnya tetap dikumpulkan di Edmodo. Terima kasih untuk semangatnya. Mudah-mudahan
meski tidak bisa menyapa langsung, tidak mengurangi semangatnya untuk tetap belajar bio dan tetap jaga kesehatan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.